Kau boleh memakai anakmu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, supaya setiap kami boleh mendapat kelegaan dan kami boleh dipuaskan oleh karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, semua demi kemuliaan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Baik. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Rasul, Bapak Ibu ya. Kita siapkan Alkitab kita di 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 21. Mungkin sedikit panjang tapi ya sekalian ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-21. Haleluya. Amin. Saya belum nemu. Kalau sudah ada yang sudah nemu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu juga periksa di Alkitabnya ya, yang saya baca ini benar enggak ya. Baiklah. Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, sebetulnya tidak usah khotbah yang baca Yohanes ini rasanya sudah dikhotbahi ya. Mengasihi, ini sesuatu yang lagi-lagi harus dibahas, karena ya bagaimana lagi namanya orang Kristen ya, pembahasannya kalau enggak Tritunggal, kasih, pribadi Kristus ya bulat itu tok 2000 tahun ya itu tok. Tapi ya enggak mudeng-mudeng. Kadang ya lupa. Dulu enggak mudeng sekarang lupa loh. Dulu enggak mudeng sekarang lupa piye karepe. Nah, karena itu malam hari ini kita akan bersama-sama kembali membahas tentang kasih. Manusia itu kan diciptakan Allah itu serupa dan segambar dengan Allah, sehingga bisa punya hubungan ya antara manusia dan Allah ini. Tapi kemudian kan manusia itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kalau kata Rasul Paulus. Itu aslinya lebih jelasnya kita itu kehilangan gambar Allah. Jadi kan manusia
ciptakan serupa dan segambar. Kita itu kehilangan gambar Allah, sehingga ya rusak, gambar Allah dalam diri manusia itu rusak sehingga jatuh dalam dosa. Jadi dosa ini menyebabkan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Mungkin kita mikir kok bisa ya dosa itu memisahkan. Nah itu nanti mungkin kita bahas belakangan ya, karena ini pembahasannya kasih. Nah, apa itu dosa? Dosa itu akibat dari ketiadaan kasih. Ini sederhana ya. Jadi kalau kita paham dasar ini, kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Dosa itu adalah akibat dari ketiadaan kasih. Nah, ketika manusia ini diciptakan Tuhan, kan dia penuh dengan gambar Allah ya, sehingga dalam diri manusia itu penuh dengan kasih. Tidak ada ruang untuk dosa. Jadi dia penuh dengan kasih dan gambar Allah itu sempurna dalam dirinya. Kemudian ada ular ini tunuk menghasut perempuan ini, sehingga si perempuan ini muncul keinginan untuk menyamai Allah gitu, karena dibujuk, loh kamu kalau makan buah itu nanti kamu akan sama seperti Allah. Nah, ketika manusia itu punya keinginan untuk sama seperti Allah, saat itulah ada kekosongan di mana manusia tidak lagi mengasihi Allah gitu, karena dia ingin sama seperti Allah. Nah, ketika kasih itu hilang atau kasih itu ada sedikit celah gitu ya, baru dosa itu bisa muncul. Karena tadi dasarnya adalah dosa itu muncul atau bisa ada karena ketiadaan kasih. Jadi memang kasih dan dosa itu hal yang berlawanan ya. Kalau kasih tidak ada, maka yang ada adalah dosa. Tetapi tidak sebaliknya. Bukan berarti kalau kita tidak berdosa kemudian kita penuh kasih. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak ada kasih, maka yang ada hanya dosa. Jadi ini seperti apa ya? Seperti terang dan gelap. Kalau saat ini kita terang gini, ini karena ada cahayanya, ada terangnya. Tapi kalau terang ini misalnya diambil atau pergi, maka kegelapan akan ada. Jadi kegelapan ada itu karena terangnya absen gitu. Terangnya tidak ada di sini. Jadi gampangnya begitu ya. Atau mungkin perumpamaan lain kayak segelas air. Kita ngisi gelas penuh dengan air. Sehingga gelas ini dikatakan apa ya, penuh, airnya penuh, mencep gitu ya, sampai sedikit luber gitu ya, penuh. Nah, gelas ini penuh dengan air. Kalau kita minum airnya itu atau mungkin airnya tumpah, maka gelas ini akan kosong. Tetapi kekosongan itu tidak serta-merta kosong. Kekosongan itu diisi oleh udara. Betul loh Ibu ya? Jadi gelasnya kosong karena airnya tumpah atau karena airnya diminum. Tetapi tidak serta-merta gelas itu kosong, ada udara yang mengisi di dalam gelas itu. Loh, terus kalau misalnya gelasnya ini kita kasih apa? Vakum, sedot sampai tidak ada udaranya sama sekali dalam gelas itu. Apakah airnya kembali muncul? Tidak bisa. Karena untuk mengisi gelas itu dengan air, ya harus diisi dengan air, bukan dengan menghilangkan udara di dalamnya. Nah, ini sama seperti kehidupan kita manusia. Kalau kita ingin penuh dengan kasih, bukan berarti caranya itu dengan kita berhenti berdosa, bukan. Kita berhenti berdosa belum tentu bisa menimbulkan kasih dalam diri kita. Tapi kalau kita berbuat kasih atau kita menjadi kasih, maka otomatis dosanya hilang. Sederhana ya? Oke, masih semoga-moga bisa terus mengikuti. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itulah. Jadi sama seperti gelas tadi, kalau gelasnya pengen kita isi dengan air, ya caranya diisi dengan air. Kalau airnya penuh, otomatis udaranya akan keluar. Nah, permasalahannya adalah manusia itu tidak bisa memulihkan gambar Allah yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika kita sudah kehilangan gambar Allah, itu sudah tidak bisa pulih, sudah rusak, sudah kadung berdosa. Sehingga kita kehilangan gambar Allah dan manusia tidak bisa lagi muncul kasih. Perlahan-lahan dunia ini semakin dingin gitu ya, semakin kasih itu semakin tidak ada, semakin hilang. Karena manusia tidak bisa memulihkan gambar Allah itu tadi. Nah, maka caranya adalah supaya kita bisa penuh dengan kasih. Kalau kita ingin bersih dari dosa, caranya ya kita harus dipenuhi dengan kasih sehingga otomatis dosa itu akan keluar. Karena kita tidak bisa menjadi kasih, maka kasih itu harus datang dari Allah. Sehingga Allah yang punya maksud,
yang punya tujuan supaya manusia ini bisa selamat. Caranya bagaimana? Ya harus dikasihi. Kalau nggak dikasihi ya tidak mungkin bisa selamat, selama-lamanya akan tetap di dalam dosa gitu ya. Nah, satu-satunya jalan adalah Allah membawa kasih pada manusia supaya manusia itu bisa penuh dengan kasih. Kalau manusia penuh dengan kasih, otomatis dosanya hilang. Caranya bagaimana Bapa membawa kasih itu kembali di dalam diri manusia? Dengan menyatakan kasihnya. Jadi dengan mengutus putranya yang tunggal. Mengutus putranya yang tunggal. Tadi kalau kita baca di ayat 9, kasih Allah dinyatakan dengan pengutusan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu dinyatakan melalui itu. Ketika kita melihat, oh Allah lo punya anak satu tok kok ya diwehno. Luar biasa kasihnya. Nah, itu baru kita bisa sadar akan kasih. Kalau Allah tidak melakukan itu, kita tidak akan paham kasih. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir pun tidak paham kasih. Disertai sepanjang raja ganti raja, nabi ganti nabi, tidak paham-paham kasih itu apa. Tetapi dengan cara Allah memberikan putranya, barulah kasih itu bisa disadari. Nah, dengan kasih itu, putranya ini dikorbankan menjadi pendamaian. Kemudian kita ini dipulihkan dengan karya Roh Kudus. Melalui pembaptisan kita lahir kembali. Jadi manusia yang baru. Bukan manusia yang dulu lagi, sudah manusia baru. Dan gambar Allah ini dipulihkan. Bagaimana cara Allah memulihkan gambar Allah di dalam diri kita? Dengan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu adalah Allah juga, maka kalau Roh Kudus di dalam diri kita, maka otomatis di dalam diri kita ada Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita bisa menghasilkan kasih. Betul ya? Oke, masih ngikuti? Kok bulet mas? Langge, hancur ini Kristen yang bulet. Nah, terus bagaimana mas kalau orang-orang yang tidak kenal Allah itu? Mereka bisa berbuat kasih enggak? Saya katakan tidak bisa. Secara teologi, secara alkitabiah tidak bisa. Karena manusia yang tidak punya Allah di dalam dirinya tidak akan bisa berbuat kasih. Loh, tapi saya pernah mas dibaik-baiki sama orang tidak kenal Allah. Itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan kasih. Itu hanya perbuatan baik. Jangan disamakan Bapak Ibu. Perbuatan baik tidak selalu kasih. Demikian juga kasih tidak selalu perbuatan baik. Nah, kayak Salaras ini nangis kadang saya mangkel lah karena saya pengen didik. Saya kan sayang ini kasih. Mungkin tak selentik. Terus lah nyelentik ini perbuatan baik enggak? Enggak, ya jahat nyelentik. Kadang wong tuwa ono sing ngaplok bareng, ono sing langsung nyopot sabuk. Tapi itu tetap kasih. Jadi kasih itu tidak sama dengan perbuatan baik. Nah, sama seperti itu, kurang lebihnya begitulah. Jadi orang di luar Allah yang tidak mengenal Allah, kalau tidak punya Roh Kudus, tidak punya Allah di dalam dirinya, tidak akan bisa berbuat kasih. Perlu dipahami di sini tadi seperti itu, bahwa perbuatan baik itu tidak sama dengan kasih. Nah, kemudian kita menyadari bahwa tidak ada suatu hal apapun yang bisa kekal. Nah, jadi tidak ada sesuatu hal selain Allah yang bisa kekal. Tidak mungkin ada. Yang kekal itu hanya Allah saja. Nah, sementara kita ini kan kepingin hidup kekal ya, betul ya? Amin. Amin. Ada yang pengen besok mati terus pus hilang, tidak hidup lagi. Saya yakin kalau orang Kristen pengennya hidup kekal ya. Nah, hidup kekal ini bisa dicapai bagaimana? Orang yang bisa kekal itu hanya Allah kok. Bagaimana kita bisa hidup kekal? Perumpamaannya itu seperti yang terjadi di zamannya Nuh gitu. Kalau kita baca kisahnya Nuh itu, ketika bumi ini dipenuhi dengan air bah, itu tidak ada yang bisa selamat kecuali bahteranya Nuh. Bagaimana orang-orang bisa selamat dari air bah itu? Ya mereka harus masuk ke dalam bahtera itu. Karena hanya bahtera itu yang bisa selamat. Nah, demikian juga dengan segala sesuatu tidak ada yang bisa kekal. Iya, sama Bapak sini.
Cukup. Nah, kalau kita mau hidup kekal, ya kita harus ada di dalam kekekalan itu sendiri. Jadi caranya adalah kita masuk ke dalamnya Bapa. Kalau kita ada di dalam Bapa dan Bapa itu kekal, maka kita otomatis ikut hidup kekal. Betul ya? Masuk akal enggak? Apa ini ngomong apa tuh Mas? Sekali lagi, tidak ada segala sesuatu yang kekal, hanya Allah saja. Kalau kita mau hidup kekal, tidak bisa di luar Allah, harus di dalamnya Allah gitu ya. Di ayat 16 tadi kalau Bapak Ibu baca lagi, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Nah, berarti caranya supaya kita bisa di dalam Allah bagaimana? Harus di dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Nah, ini loh intinya Kristen itu kan begitu. Kenapa tokoh Kristen itu selalu kasih? Karena kalau kita tidak kasih, kita tidak di dalam Allah. Kalau tidak di dalam Allah, tidak ada hidup kekal. Nah, jadi perlu kasih, Bapak Ibu. Maka kuncinya adalah kasih. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu kita ini sudah di dalam kasih atau tidak? Tadi di surat Yohanes, Rasul Yohanes memberikan dua saja sebetulnya. Ciri-ciri untuk mengetahui apakah kita sudah ada di dalam kasih atau belum. Di ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita hidup penuh kasih, tidak takut apa-apa. Apalagi kalau dalam kasihnya Allah. Jadi orang penakut itu tidak punya kasih. Haleluya. Oke, ketakutan. Akar ketakutan, apa yang membuat manusia itu paling takut? Yang membuat manusia paling takut itu maut. Maut itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan dan tidak terhindarkan. Membuat kadang orang bisa sampai stres kalau mikir saya ini nanti mati loh. Itu bisa stres. Tapi kadang orang juga mikir mati itu jalan keluar, jadi agak aneh ya. Tapi orang itu takut sama maut. Maut itu beda dengan kematian. Kematian itu kalau kita di dunia ini mati, ya sudah mati gitu ya. Kalau maut, kita mati terus di dalam kematian tuh mati lagi. Jadi wes hilang, tidak ada kebangkitan, tidak ada lanjutannya, selesai ya selesai. Nah, maut itu yang seringkali menjadi ketakutan manusia. Dari situ kita muncul banyak sekali ketakutan lainnya. Bagaimana caranya supaya saya ini nggak mati? Terus kita mulai nabung gitu ya. Kita ikut asuransi supaya kalau sakit ada yang menyelamatkan gitu ya. Kita mulai mengumpulkan makanan dalam lumbung supaya besok bisa makan. Kenapa? Karena takut mati. Loh Mas, berarti orang nabung ini keliru? Ya enggak keliru sih. Cuman dasarnya apa? Kalau dasarnya karena ketakutan, maka ya saya bisa katakan itu keliru. Kalau saudara ikut asuransi karena takut sakit tidak sembuh, lah itu keliru. Kalau saudara ikut asuransi karena duit nganggur ya Mas, lah itu tidak apa-apa. Timbang kak lapo-lapo duitku, saya ikut asuransi. Nah, ketakutan itu salah satu contohnya. Apakah kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini takut menderita? Atau kita takut sakit penyakit? Atau mungkin kita takut miskin, atau mungkin kita takut tidak punya teman. Semua ketakutan-ketakutan itu muncul karena ketiadaan kasih. Kalau kita punya kasih, tidak ada ketakutan-ketakutan semacam itu. Kita akan tenang, hidup itu enak wenteng pol di dalam Allah itu jen gak wedi apa-apa wis. Mati ta, ayo budal. Sangar orang Kristen. Sangkal Tuhanmu, pilih mati aku, budal lagi. Karena di dalamnya ada kasih, tidak punya ketakutan, tidak wedi ku ya, wanita. Nah, kemudian di ayat yang ke-20, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, pembohong, pembual, penipu. Mengasihi Allah itu pasti mengasihi sesama. Kenapa saya katakan pasti? Karena itu ya sudah pasti, memang begitu adanya. Jadi cara kita mengetahui apakah kita sudah tinggal dalam kasih atau belum, kalau kita sudah nggak takut apa-apa,
hidup ini kayak enak sekali dinikmati, tidak ada ketakutan sama sekali, semua tenang, kayak semua itu terjamin. Kedua, kalau kita bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini kayaknya terlalu abu-abu ya, kayak apa tuh mengasihi sesama itu. Maka kita bikin persempit dulu aja lah. Apakah kita mengasihi orang seisi rumah kita? Ini yang supaya lebih jelas gitu. Karena mungkin ada yang belum hidup berkeluarga, jadi apakah bisa mengasihi orang yang tinggal serumah dengan dia? Kalau saya mungkin kalau di Kenayan gini ya dengan Pak Yuan, dengan Bu Esti, dengan kakak-kakak, dengan ipar, dengan calon ipar, dengan ponaan. Apakah saya bisa hidup saling mengasihi dengan mereka-mereka ini? Atau saya malah sumpek kalau ada orang-orang itu? Nah, itu bisa dilihat apakah kita sudah tinggal dalam kasih. Paling gampang itu sebagai suami istri lah, pasangan ya. Suami istri, pasangan kita itu bukan orang lain. Karena dikatakan apa? Ketika suami istri itu menyatu, mereka bukan lagi Dua. bukan dua, tapi Satu. satu. Jadi kalau saya sayang sama Mbak Vio, itu saya sayang sama diri saya sendiri. Amin. Kalau saya nyakiti Mbak Vio, saya sendiri pun terasa sakit. Betul. Betul Pak Iwan? Betul. Jadi kadang mungkin pada yang pernah punya pengalaman ya, habis memisui istrinya, dia, terus dia kayak, aduh, aku mau lapo misui bojoku. Kenapa kok terasa sakit sendiri? Karena sudah satu, bukan lagi dua. Nah, paling gampang dengan pasangan aja lah, dengan suami atau istri lah. Kalau dalam kehidupan suami istri masih banyak sekali pertikaian, maka itu tanda hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Itu tanda yang paling mudah untuk diketahui ya. Kalau kita dengan pasangan kita itu sering cekcok, itu tandanya hubungan kita dengan Allah sedang kurang baik. Itu tandanya begitu saja sih sebetulnya. Loh, tapi kan pertengkaran dalam pernikahan kan normal tuh Mas. Iya normal, tapi tidak sampai muncul benci, mangkel, sumpek, sampai stres, tidak ada muncul seperti itu. Kalau bertengkar ya bertengkar aja, habis itu rukun lagi. Tapi kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita bertengkar sampai sumpek, sampai benci, sampai mangkel, nah itu tanda bahwa hubungan kita dengan Allah sedang kurang baik. Kita sedang tidak di dalam kasih. Karena katanya Rasul Yohanes loh, nanti dikira saya yang ngomong. Kalau orang bilang saya mengasihi Allah, maka ia mengasihi saudaranya, terlebih istrinya, suaminya. Nah, hal ini tidak bisa tidak bisa diperbaiki begitu saja, kayak kita terus minta maaf ke pasangan kita, maaf ya tadi aku marah-marah, tidak bisa. Hubungan yang sudah rusak ini diperbaikinya dengan cara kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita akan penuh dengan kasih, dan kasih yang penuh ini tadi akan memulihkan hubungan kita dengan sesama. Jadi jangan kebalik Bapak Ibu ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita mau punya hubungan baik dengan Allah, kita baik dengan sesama. Bukan seperti itu. Kalau kita mau baik dengan sesama, berbaik-baikan dulu dengan Allah. Kalau kita punya hubungan yang baik dan kasih dengan Allah, itu pasti hubungan dengan sesama pasti beres. Amin. Nah, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita? Hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Kalau semua itu sudah beres, sudah tenang, sudah penuh kasih, baru kita bicara tentang kehidupan sesama Kristen. Jadi jangan kesusu bicara mengasihi sesama Kristen, jangan. Satu rumah dulu aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang modelnya sumpek di rumah ya, nggak betah. Lah itu perlu ditanya, kenapa saya kok nggak sumpek, kok rasanya itu nggak enak kalau dikelilingi orang-orang satu rumah. Padahal tinggal serumah. Tapi kok bisa nggak betah? Itu kan aneh. Nah itu tandanya kita tidak mengasihi Allah. Karena kalau mengasihi Allah, kita tidak mungkin sumpek lihat orang-orang ini. Malah kalau bisa betah di rumah. Aku harus budal muales ya, eman pas kumpul. Nah ini bagaimana mencapai itu ya. Jadi Senin ini kita tentukan target. Apa yang membuat kita seringkali tidak cocok dengan sesama? Yang pertama adalah pelanggaran. Kita ada melakukan pelanggaran terhadap sesama. Seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa dosa itu memisahkan, dan kita akan membahasnya lebih dalam. Pelanggaran atau dosa itu menyebabkan keterpisahan.
Tadi sempat disinggung di awal. Bila kita melakukan suatu pelanggaran, itu akan menimbulkan keterpisahan. Misalnya kita bohong, saya bohong ke Pak Juan gitu. Nah, karena saya bohong, muncullah rasa takut ketahuan, betul ya? Orang kalau sudah bujuan, itu mesti takut ketahuan. Daripada ketahuan, saya menghindar dari Pak Juan, timbang ditakon-takoni gitu. Karena saya rumangsa bojo. Loh, Pak Juan yang enggak tahu ya, ini nyapa tuh bocah kan malah enggak tahu kumpul. Haleluya. Dipanggil suruh duduk sebentar enggak betah ndang masuk lagi. Iki mesti bojo. Nah, itu contoh paling gampang. Ketika kita melakukan pelanggaran, akan terjadi keterpisahan. Kita enggak mau kumpul dengan orang yang kita sakiti atau kita langgar atau kita berbuat dosa kepadanya. Nah, ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak disadari. Pelanggaran yang karena terlalu sering dilakukan sehingga kita menganggap itu bukan lagi pelanggaran, itu bukan lagi dosa. Kalau dalam contoh rumah tangga tadi, misalnya istri itu seperti Hawa dulu kan berusaha sama seperti Allah. Ada banyak istri-istri yang berusaha untuk sama dengan suaminya, sehingga dalam rumah tangga itu kayak kepala keluarganya itu justru yang perempuan. Nah, itu pelanggaran, tapi karena sudah biasa dilakukan, tidak terasa lagi seperti pelanggaran. Stop manut aku. Nanti kalau suaminya ngomong, "Mah, iki ya opo kalau kita uangnya ini nanti buat sekolah anak-anak." Wis rasane set wis manut aku ae. Wah, iku kewalak sing wedok ya. Nah, itu karena biasa dilakukan sehingga kadang tidak sadar gitu loh kalau itu suatu pelanggaran. Dilakukan terus-menerus akhirnya. Makanya kalau rumah tangga sering tengkar, sering mangkel-mangkelan, ya perkara-perkara gitu itu pelanggaran-pelanggaran kecil. Kadang kalau suami itu tidak percaya sama istrinya, ini pun saya juga sedikit banyak mengaku dosa. Pernah saya itu tidak percaya dengan istri saya. Saya mikir iki kok lek duwe tak kekno kabeh, mesti wet entek. Separuh ya. Kenapa? Karena saya tidak percaya dengan istri saya. Iki kok moro-moro ditekno iki. Online tok. Oh, itu ketika saya sadar tidak lama kok, sebulan saya sadar, wih keliru, kok bisa saya mikir gitu, kok bisa saya tidak percaya istri saya sendiri. Itu saya langsung bertobat, langsung saya serahkan semua wis aturan. Nah, ini yang perlu banyak sekali kita dalami, perlu banyak pemeriksaan diri, karena di dalam hidup dalam kasih itu sulit. Caranya yang paling mudah adalah 2 langkah ini. Yang pertama, pertobatan. Pertobatan itu kita mengaku kita salah dan kita menyesal. Mudahnya seperti itu sudah bertobat kok. Kita ngaku itu salah dan kita menyesal. Tidak perlu berusaha berhenti melakukan itu, tidak perlu. Cukup kita ngaku itu salah dan menyesal. Nah, ini akan sulit kalau itu tadi, pelanggaran itu sudah jadi hal yang biasa. Kalau seorang istri sudah biasa ngatur suaminya, tidak mungkin dia mau ngaku itu salah gitu. Karena pandangannya istri pasti ini untuk keluarga. Maksudku itu bener. Demikian juga dengan suami. Iki nyonya ojo ero. Iki nyonya ojo ero. Mesti digawe dhewe ae. Engko lek ero nyonya ndak percaya suami sama istri sehingga ada yang dirahasia-rahasiakan. Lek ngopi ojo ngomong-ngomong nyonya. Gini-gini ae. Kenapa kok rahasia-rahasiaan? Karena tidak percaya. Dan karena itu sering dilakukan, kita tidak sadar itu salah. Kita tidak ngabari istri, suami tidak ngabari istri, kemana tidak ngasih tahu istri, ada sedang mengerjakan satu proyek, istri tidak dikasih tahu. Itu akan kalau terbiasa kita nggak akan mengaku itu salah. Kita mikirnya sing bener yang ini. Iki lek ngerti bojoku wah dientekno dijaluk kabeh. Repot ya, betul ya. Nah, inilah yang perlu. Pertobatan itu kita harus mengaku itu salah dan kita menyesal. Yang kedua, berdoa pada Roh Kudus. Berdoa pada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong penuhi saya dengan kasih. Roh Kudus kan di dalam diri saya loh. Timbulkan kasih itu Roh Kudus. Kalau kasih itu penuh,
pasti sumpek-sumpek, mangkel-mangkel itu keluar semua. Nah, jadi perbaiki hubungan dengan Allah dulu, baru dengan sesama. Kalau saudara mungkin rumah tangganya sedang banyak bertengkaran, atau mungkin saudara tidak betah di rumah, tidak perlu ngomong sama istri, sama anak-anak, sama seisi rumah, tidak perlu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, kemarin saya misui istri saya ngaku salah. Tuhan, iki duit iki tak simpen, tak serahno istri, soalnya mesti habis Tuhan. Ini salah Tuhan, saya ngaku, saya menyesal. Sekarang Tuhan, penuhi hati saya dengan Roh Kudus. Wah, perbaiki dulu hubungan dengan Tuhan. Ya. Tuhan, saya selama ini jadi istri selalu ngatur suami. Saya sekarang mengaku itu salah Tuhan, saya menyesal. Sekarang penuhilah dengan Roh Kudus. Wah. Wis, anteng nanti. Loh Mas, kalau misalnya saya bertobat terus dipenuhi kasih, bojoku gak. Terus ya apa Mas? Ya selamat menikmati ya. Itu ditanggung dengan sabar itu. Harus bisa, harus kuat. Anggap saja itu salib, dipikul setiap hari sambil ikut Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nah, kalau kita bisa tinggal di dalam kasih, artinya kita tinggal di dalam Allah. Dan kalau kita di dalam Allah, kita punya hidup yang kekal. Amin? Amin. Oke, sederhana ya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Oh haleluya, kepanjangan khotbahnya. Kita tutup Alkitab kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu itu yang telah Engkau berikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami boleh menjadi sumber di dalam diri kami, sehingga kami boleh selalu penuh dengan kasih. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda, Engkaulah firman Allah yang telah diutus menjadi manusia. Engkaulah wujud kasih itu ya Tuhan. Betapa Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib demi dosa-dosa kami. Ajarlah kami selalu dapat mencerminkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga seluruh dunia dapat melihat kami sebagai kasih yang dari Kristus. Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Engkau telah diutus untuk tinggal di dalam setiap kami. Tuhan kami Yesus Kristus bersabda bahwa Dia tidak akan meninggalkan kami yatim piatu. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami di tempat ini. Ya Roh Kudus, kiranya penuhilah kami sebagai kasih dan jadilah sumber kasih dalam diri kami, sehingga kami boleh dapat menikmati buah-buah-Mu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Boleh kami nikmati setiap hari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, jika Engkau berkarya dalam hidup kami akan penuh dengan sukacita menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah yang Maha Kuasa. Doa ini kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya kembalikan untuk yang pengumuman. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita boleh diingatkan untuk kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Haleluya. Saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan angkat satu pujian, Yesus adalah kekuatanku. Haleluya.